Halo semuanya, Adi di sini. Hari ini nggak kemana-mana, kita di rumah aja. Terus kita mau keliling-keliling di rumah aja dan sambil cerita juga tentang kondisi Bali saat ini. Sekarang di Bali beberapa pantai dan beberapa objek wisata udah mulai dibuka. Dan kebetulan saya tinggal dekat pantai dan pantai dekat rumah saya juga udah mulai ramai. Terus dan mereka pengunjungnya ya kemungkinan agak stres juga. Tapi lucunya berita di dunia internasional, di Al Jazeera, kemudian ada juga berita dari channel di Australia bilang bahwa pemerintah Bali membuka beberapa objek wisata dengan alasan bahwa sebagian besar turis-turis yang masih tersisa di Bali nggak pulang ke negaranya itu lagi stres gitu. Kebanyakan mereka lagi stres, lagi banyak pikiran, dan mereka butuh refreshing dengan cara pantai harus dibuka dan objek wisata harus segera menerima kedatangan turis lagi gitu. Oh ya, ini saya lagi di rumah. Dan ini adalah spot favorit saya di rumah. Ini dulu kamar saya tuh di belakang. Karena sejak istri saya hamil dan anak saya lahir, saya pindah ke lantai 2 gitu. Karena istri hamil kan agak susah. Jadi ini memang spot favorit saya. Kalau pagi kita bisa lihat sunrise di sana. Terus kalau sore kayak jam segini nih, biasanya kita bisa lihat sunset di situ belakang. Tapi sebenarnya lagi agak mendung, jadinya nggak ada sunsetnya. Mungkin lain kali kita bakal lihat sunset lagi di sini. Balik lagi ke cerita tadi tentang kondisi Bali saat ini di masa COVID-19. Dua pantai yang cukup terkenal yaitu Uluwatu dan Canggu udah mulai buka. Uluwatu dan Canggu udah mulai buka dan mereka udah mulai ramai juga. Padahal sebenarnya mereka dibuka itu karena beberapa komunitas surfer yang masih tertinggal di Bali itu lagi nggak bisa surfing. Padahal mereka tujuan utamanya ke Bali emang surfing dan mereka nggak bisa pulang ke negaranya. Yang lucu juga dari Australia, mereka padahal diminta untuk pulang karena meyakini bahwa pemerintah kita di Indonesia dan di Bali khususnya tidak cukup mampu untuk menangani kasus COVID-19 gitu. Makanya mereka diminta pulang. Tapi malah ribuan orang menolak untuk pulang ke Australia dan masih tinggal di Bali. Meskipun demikian, kita rasa sih kondisi saat ini sebenarnya agak dilematis karena di lain pihak Bali memang membutuhkan aktivitas pariwisata aktif lagi. Tapi di lain pihak sejak dilonggarkannya kondisi dari Bali itu sendiri, kasus COVID malah meningkat gitu. Di mana dulu Bali bahkan dikenal sebagai daerah yang anti COVID gitu ya, anti COVID dalam artian kasusnya rendah gitu, dan Bali dikatakan sebagai salah satu provinsi dengan angka COVID rendah dan tingkat kesembuhan yang tinggi gitu. Tapi sejak dilonggarkannya semua dan informasi yang beredar, orang malah pengen ke Bali semua, orang malah pengen kunjung ke Bali semua. Ya risikonya Bali jadi salah satu tujuan dari masyarakat Indonesia. Akibatnya ya kayak gini, Bali jadi lebih meningkat lagi kasus COVID-19 nih. Mudah-mudahan sih nggak terlalu meledak dan kita bisa pulih kondisinya lebih ideal lagi. Karena menurut Al Jazeera, salah satu media yang cukup ternama di luar negeri, ketika orang bilang bahwa Bali punya keajaiban karena tingkat coronanya nggak tinggi dan angka penyembuhannya cukup baik. Padahal sebenarnya Bali merupakan salah satu daerah wisata tujuan utama Tiongkok ketika itu, tapi ternyata kasus di Bali nggak begitu tinggi. Justru itu menjadi pertanyaan sebenarnya, kenapa Bali bisa sebagus itu. Tapi ya karena Al Jazeera bilang waktu itu nggak ada keajaiban dari Bali itu sendiri, biasa aja katanya. Karena kalau karena ada yang bilang bahwa Bali sulit
virus COVID sulit berkembang di Bali karena kondisi Bali yang hangat jika dibandingkan beberapa daerah lain, sinar matahari yang cukup dan segala macam. Tapi hal itu kalau dibandingkan dengan Brazil yang juga punya, salah satu daerah di Brazil yang juga punya kondisi mirip seperti di Bali, justru angka COVID-nya tinggi. Nah, jadi itu terpatahkan. Begitu juga yang menyatakan bahwa makanan-makanan Bali itu banyak kaya rempah-rempah. Beberapa daerah seperti di India dan segala macam juga punya makanan yang kaya rempah, dan itu juga mematahkan lagi. Jadi Al Jazeera melalui beberapa artikelnya bilang bahwa sebenarnya nggak ada keajaiban di Bali. Justru rendahnya kasus COVID itu bisa diakibatkan karena masyarakatnya memang asintomatik atau nggak ada gejala gitu. Apalagi median dari masyarakat Bali itu 30 tahun. Dalam arti rata-rata usia masyarakat Bali itu emang 30 tahunan. Sedangkan di daerah-daerah yang kasus COVID-nya tinggi, rata-rata usianya mereka adalah 70 tahunan yang kasusnya tinggi. Itu mungkin yang menyebabkan kemungkinan kasus COVID di Bali itu lebih ke asintomatik atau tidak ada gejala. Kemungkinan seperti itu, tapi mudah-mudahan sih itu nggak benar juga. Dalam artian, harapan saya sebagai orang Bali dan mungkin sebagian besar masyarakat yang mencari nafkah di Bali adalah kondisi Bali memang diberkati dengan kondisi yang cukup baik untuk menghadapi COVID ini. Mudah-mudahan ini cepat berlalu, dan prediksinya memang Juli, Agustus pariwisata akan diaktifkan lagi. Tentunya dengan protokol-protokol kesehatan yang lebih baik atau lebih ketat lagi gitu. Dan beberapa mall, beberapa objek wisata juga udah mulai mempersiapkan. Bahkan salah satu orang penting di Kabupaten Badung, salah satu kabupaten terbesar di Bali, mengatakan bahwa persiapan Bali untuk membuka kembali geliat ekonomi dan pariwisatanya sudah mencapai persiapan 90% ke atas, bahkan 95 kalau nggak salah. Mudah-mudahan persiapan itu bukan cuma wacana ya, atau cuma kata-kata, tapi juga nyatanya memang begitu. Kita sih sama-sama berdoa semoga COVID ini cepat berlalu dan kondisi perekonomian bisa pulih lagi, terutama di pariwisata, karena Bali mati banget ketika COVID ini terjadi karena pariwisata benar-benar off di mana-mana. Mudah-mudahan jalan-jalan sore kita ini yang di rumah aja bisa membuka lagi mata bahwa sebenarnya Bali, ya apakah sebenarnya Bali itu memang aman dari COVID atau enggak, itu kita sebenarnya nggak pernah ada yang tahu karena kondisinya memang benar-benar abu-abu. Tapi mudah-mudahan memang apa yang terjadi saat ini bisa cepat dikendalikan sehingga kita bisa beraktivitas lagi dengan baik dan normal. Itu aja video dari saya hari ini. Terima kasih udah ngikutin keliling-keliling di rumah aja. Mungkin juga maunya sih lihat sunset, tapi di belakang lagi nggak ada sunset. Mungkin besok atau kapan kita balik lagi untuk lihat sunset. Terima kasih udah ngikutin video ini. Semoga informasi yang dibagikan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya lagi. Adi di sini, pamit dulu guys. Bye.